Spesifikasi lengkap dari mesin yang digunakan pada MB Transco-Patin 4. Menggunakan mesin bermerek Yanmar dengan model 4LH-HT dengan jumlah silinder 4 buah yang disusun secara inline. Ukuran bornya sebesar 100 mm dengan panjang stroke sebesar 110 mm. Memiliki volume displacement sebesar 3,455 liter dan memiliki output sebesar 80,9 kW atau 110 horsepower. Sistem combustionnya atau pembakarannya adalah direct injection, sedangkan aspirationnya yaitu turbocharger ditambah dengan intercooler. Starting system dari mesin ini menggunakan electric motor dengan ukuran atau kapasitas 24 volt dan 4 kW. Cooling system mesin ini menggunakan heat exchanger dengan air laut. Marine gearnya menggunakan YX30. Reduction ratio-nya sebesar 3,48. Dry mass-nya atau beratnya 422 kg sekaligus dengan berat YX30 trans gear tadi. Sedangkan untuk ukuran dimension dari mesin ini sendiri adalah 1135 mm panjangnya dikalikan lebar sebesar 714 mm dan dikalikan dengan tinggi sebesar 700. Sistem berdinas atau sistem kerja dari kapal MB Transco-Patin 4 ini adalah berdasarkan panggilan berlayar. Jadi kapal ini akan standby 24 jam untuk melakukan mooring terhadap kapal-kapal Pertamina yang memerlukan mooring tersebut. Dalam setiap berlayarnya, kapal ini akan berlayar selama kurang lebih 60 menit dan kapal ini dioperasikan oleh 2 kru serta membawa beberapa kru lainnya yang berjumlah antara 5 sampai 10 orang untuk melakukan proses mooring tersebut. Mooring ini dilakukan terhadap kapal-kapal Pertamina pada jeti-jeti pelabuhan di sekitar Surabaya. Struktur kapal MB Transco-Patin 4 ini sendiri ada beberapa ruangan di dalamnya, yaitu kita akan bahas ruangan yang pertama. Ruangan yang pertama adalah ruang kemudi. Di ruang kemudi ini semua proses pengoperasian kapal Transco-Patin 4 ini dilakukan. Ruang kemudi ini berukuran kurang lebih 3,5 kali 3,5 meter. Di dalam ruang kemudi ini terdapat beberapa benda dan alat yang memiliki fungsinya masing-masing, dan masing-masing alat ini tentulah sangat penting dalam proses pengoperasian kapal ini. Alat-alat tersebut antara lain yaitu: pertama ada alat navigasi dan komunikasi seperti GPS, radio, maupun kompas sebagai penunjuk arah. Selanjutnya ada indikator-indikator seperti indikator speed yang menunjukkan kecepatan dari kapal tersebut. Yang kedua adalah indikator jumlah RPM. Yang ketiga adalah indikator angle dari radar kapal tersebut. Selanjutnya adalah steering wheel yang digunakan untuk mengontrol arah gerak kapal.
Dan selanjutnya ada control board untuk proses startup mesin, yang meliputi control board untuk menghidupkan atau mematikan aki ataupun untuk mengubah tegangannya, dan control board untuk menghidupkan atau mematikan main engine. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah saklar lampu yang digunakan apabila kapal ini beroperasi di malam hari. Lalu ada juga kotak P3K sebagai pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan. Yang selanjutnya ada juga gambar general arrangement dan safety plan dari kapal Transco Patin 4. Dan juga ada beberapa information sheet lainnya tentang kapal ini. Di ruangan ini juga ada satu buah alat pemadam kecil yang digunakan ketika terjadi sesuatu kebakaran. Dan di ruangan inilah para kru mengendalikan operasional dari kapal ini. Ruangan yang kedua adalah ruang kru. Ruang kru terletak persis di bawah ruang kemudi. Untuk masuk ke ruangan ini harus melalui sebuah tangga yang langsung terhubung dengan ruang kemudi. Di dalam ruang ini terdapat barang-barang esensial yang penting untuk keperluan kru selama bertugas. Barang-barang tersebut seperti bed untuk istirahat kru, lemari untuk menyimpan benda-benda milik kru ataupun benda-benda untuk operasional lainnya. Sedangkan untuk ukuran ruangan kru ini memiliki ukuran kurang lebih 3 meter x 4 meter yang cukup nyaman untuk menampung 2 kru selama menjalankan tugasnya. Ruangan ini dibuat sebagai bentuk akomodasi terhadap kru yang bertugas, agar kru yang bertugas juga tetap dapat kenyamanan selama menjalankan tugasnya. Ruang selanjutnya pada kapal Transco Patin 4 adalah ruang mesin atau engine room. Engine room pada kapal ini berukuran sekitar 4,5 x 4 meter. Di dalam engine room ini tentunya terdapat mesin sebagai sumber tenaga penggerak. Mesin yang digunakan pada kapal ini adalah merek Yanmar dengan tipe 4LH HD yang memiliki 4 buah silinder yang tersusun secara inline. Mesin ini menghasilkan daya sebesar 110 horsepower atau 80,9 kW. Kapal ini menggunakan twin engine sehingga total daya yang dihasilkan adalah 220 horsepower. Selanjutnya ada 4 buah aki pada kapal ini. Aki ini digunakan pada saat proses startup engine dan sebagai sumber listrik pada kapal. 4 buah aki ini yang digunakan adalah merek Yuasa dengan kapasitas 12 volt 200 ampere hour. Di ruangan mesin ini juga terdapat 2 fuel oil tank yang menyuplai bahan bakar kepada 2 main engine. Masing-masing fuel oil tank ini memiliki kapasitas sebesar 500 liter sehingga total kapasitasnya adalah 1000 liter. Pada fuel oil tank tersebut juga terdapat indikator yang menunjukkan sisa bahan bakar pada tank tersebut. Di ruang mesin ini juga terdapat pompa manual untuk memompa keluar air yang masuk pada sekat-sekat di bagian bawah kapal. Di engine room ini juga terdapat 4 tabung alat pemadam untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Pada bagian atas engine room ini terdapat exhaust pipe yang digunakan untuk membuang gas buang hasil pembakaran yang terjadi pada main engine. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya,
Pada kapal MV Transkopati 4 ini menggunakan mesin 4 silinder bertipe inline dengan tipe combustion sistemnya yaitu direct injection. Sistem inline ini memiliki beberapa kelebihan seperti getaran yang lebih sedikit dan tidak terlalu memberikan beban yang berat terhadap bearing. Selain itu, mesin jenis inline ini lebih mudah dirawat dan tentunya lebih murah biaya perawatannya. Mesin ini juga menghasilkan torsi yang tinggi sehingga dirasa cocok untuk keperluan mooring. Dan oleh karena itu mesin ini cocok sesuai dengan kebutuhan penggunaan pada operasional di PT Pertamina Transkontinental itu sendiri. Untuk menghasilkan gaya dorong, kapal ini disokong oleh 2 fixed propeller, yang mana tenaga yang diperlukan untuk memutar propeller ini dihasilkan oleh pembakaran di main engine. Penggerak kapal adalah sistem mesin yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga atau daya dorong yang digunakan untuk menggerakkan kapal dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada kapal umumnya, sistem penggerak kapal ini terdiri dari beberapa komponen mesin yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menghasilkan daya dorong yang cukup untuk menggerakkan kapal. Berikut ini adalah penjelasan detail tentang penggerak kapal, mulai dari menyiapkan semua mesin-mesin kapal hingga kapal itu berjalan untuk keperluan operasional. Hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum memulai proses menghidupkan kapal adalah menyiapkan sistem bahan bakar. Sebelum menggerakkan kapal, bahan bakar harus disiapkan terlebih dahulu. Pada kapal MV Transkopati 4 ini menggunakan bahan bakar cair, yaitu solar atau marine diesel oil. Bahan bakar ini disimpan dalam tangki kapal yang memiliki kapasitas sebesar 500 liter, sehingga total kapasitas bahan bakar pada kapal ini adalah 1000 liter karena pada kapal ini memiliki 2 tangki yang menyuplai kedua main engine. Jadi, sebelum berlayar atau beroperasi harus dipastikan bahwa solar mencukupi. Setelah itu, bahan bakar dialirkan dan disalurkan kepada mesin atau main engine menggunakan sistem bahan bakar yang ada di kapal, yaitu menggunakan katup, pipa, pompa, dan filter. Setelah bahan bakar masuk ke engine, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, setelah mempersiapkan radiator dan pelumasan, langkah selanjutnya adalah mengecek dan mempersiapkan aki untuk proses start engine. Satu mesin yang digunakan pada kapal ini membutuhkan daya sebesar 24 volt pada proses start, sehingga karena aki yang digunakan pada kapal ini memiliki daya 12 volt, sehingga total aki yang dibutuhkan untuk menghidupkan 2 mesin adalah 4 aki. Jadi untuk start engine, posisi aki harus berada pada posisi on terlebih dahulu. Setelah itu, mesin dapat dihidupkan atau di start. Proses startup engine ini dilakukan menggunakan sebuah control board di ruang kemudi, sehingga untuk kru tidak perlu turun ke main engine untuk melakukan proses startup ini. Mesin utama atau main engine adalah mesin yang paling penting dalam penggerak kapal. Mesin utama terdiri dari mesin diesel yang menggunakan bahan bakar cair sebagai sumber energi. Dalam kasus kapal ini, bahan bakar yang digunakan adalah solar. Mesin diesel biasanya terdiri dari beberapa komponen utama seperti silinder, piston,
katup, sistem injeksi bahan bakar, sistem pendingin, dan sistem pelumasan. Pada kapal ini, mesin yang digunakan adalah mesin yang memiliki 4 stroke. Mesin diesel 4 stroke adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar diesel untuk menghasilkan tenaga. Mesin ini bekerja dengan prinsip siklus 4 langkah atau 4 stroke cycle, yaitu langkah pertama yaitu langkah hisap atau intake, langkah kedua adalah langkah kompresi atau compression intake, langkah ketiga adalah combustion atau pembakaran, dan langkah yang terakhir adalah langkah buang atau exhaust. Karena mesin ini yang digunakan adalah mesin diesel 4 stroke, jadi seperti yang telah disebutkan ada 4 langkah yang diperlukan sebelum mesin itu menghasilkan sebuah energi. Langkah pertama adalah langkah hisap atau intake. Pada langkah ini, katup hisap atau intake valve terbuka dan piston bergerak turun dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah, sehingga ruang bakar atau combustion chamber menjadi besar dan menciptakan tekanan yang rendah. Kemudian bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam combustion chamber menggunakan injektor. Saat udara bersih yang sudah dihisap dari saluran udara tadi masuk ke ruang bakar. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah kompresi atau compression. Setelah proses intake selesai, katup hisapnya ditutup dan piston bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, sehingga ruang bakarnya menjadi kecil dan tercipta tekanan yang tinggi. Tekanan ini menyebabkan bahan bakar diesel terkompresi dan memanas. Langkah ketiga adalah langkah pembakaran atau combustion. Setelah mencapai titik mati atas atau TMA, bahan bakar diesel terbakar secara spontan karena tekanan dan suhu yang tinggi yang terdapat di dalam combustion chamber. Pembakaran ini menyebabkan tekanan dan suhu di dalam ruang bakar meningkat secara tiba-tiba dan piston didorong ke bawah dengan kecepatan tinggi. Langkah selanjutnya adalah langkah buang atau exhaust. Setelah langkah pembakaran selesai dan katup exhaust valve terbuka dan piston bergerak naik kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk mengeluarkan gas buang dari ruang bakar. Gas buang yang keluar dari ruang bakar ini kemudian dibuang ke lingkungan melalui saluran knalpot atau exhaust pipe yang terhubung ke bak penampungan gas buang atau exhaust manifold. Setelah langkah buang selesai, mesin diesel stroke akan kembali memulai langkah hisap, dan siklus 4 langkah tersebut atau 4 stroke cycle tersebut akan terus berulang dan berkelanjutan untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan. Proses kerja mesin diesel 4 stroke yang telah dijelaskan sebelumnya menghasilkan gerakan linier naik turun pada piston yang terhubung dengan poros engkol atau crankshaft melalui batang piston atau biasa disebut dengan connecting rod. Gerakan linier pada piston diubah menjadi gerakan rotasi atau putar pada poros engkol karena adanya mekanisme penghubung antara crankshaft dan piston yang terpasang pada mesin. Poros engkol kemudian akan memutar propeller yang terpasang pada ujung poros. Baling-baling propeller ini berputar di dalam air dan menghasilkan gaya dorong yang mendorong kapal maju ke depan. Semakin cepat mesin
diesel 4 stroke ini berputar, maka semakin cepat pula putaran baling-baling propellernya, sehingga gaya dorong yang dihasilkan oleh perputaran propeller semakin besar. Kapal Transco Patin 4 ini sendiri memiliki dua propeller yang terhubung ke dua main engine. Mesin diesel dan poros yang menghasilkan panas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sistem pendingin di kapal sangat penting untuk menjaga suhu tetap stabil dan tidak overheat. Sistem pendinginan dari kapal ini menggunakan sistem heat exchanger dengan perantara air laut. Sistem ini terdiri dari pompa air laut, heat exchanger, pipa, dan radiator. Propeller sendiri adalah komponen utama yang digunakan untuk menggerakkan kapal di dalam air. Propeller terdiri dari baling-baling yang terhubung ke poros propeller dan menghasilkan daya dorong ketika berputar. Besaran diameter dari baling-baling propeller dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan daya yang cukup untuk menggerakkan dan mendorong kapal di dalam air.